Ya, misalnya kita lanjutkan lagi perbincangan kita Jakarta musim hujan, musim sampah. Nah, tadi bahwa Jakarta ini kan juga sangat bergantung untuk menyalurkan lagi sampah-sampahnya ke daerah-daerah yang berada di sekitarnya untuk kemudian menjadi tempat pembuangan sampah. Karena Jakarta sendiri tidak memiliki tempat pembuangan sampah, Pak Nirwono. Ya, sebenarnya kalau kita mau konsisten ya sebenarnya, suka tidak suka Jakarta harus memiliki tempat pembuangan sampah sendiri. Kenapa? Kita tahu pemerintah Bodetabek sendiri ya, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi pun mengalami hal yang masalah yang sama tentang sampah. Artinya. Dan kapasitas mereka untuk menampung sampah Jakarta juga kan terbatas. Tidak terbatas. Nah, artinya kalau ini jadi patokan, maka Jakarta harus mau menyediakan lahan untuk pengolahan sampah sendiri. Ini satu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini harus dipaksa nih. Karena apa? Jangan sampai pemahaman seperti sekarang. Halaman Jakarta boleh bersih, tapi halaman tetangga boleh kotor istilahnya. Ini membuat kota-kota di daerah sekitarnya kan dalam tanda petik menjadi contoh. Dan pernah kan juga ada ketika kota kalau tidak salah tuh Bekasi yang menolak sampah dari Jakarta. Bahkan kita tahu Depok juga sempat menolak jadi tempat pembuangan sampah, gitu kan. Bogor juga tidak mau lahannya dijadikan tempat TPA. Nah, ke depan kalau sistem kita masih tadi kumpul angkut buang, maka persoalan tempat pembuangan akhir sampah akan selalu menjadi masalah utama. Oleh karena itu di dalam undang-undang dan perda tentang pengelolaan sampah, semua semangatnya satu, yaitu bagaimana kita melakukan 3R kan, reduce, reuse, recycle, justru di sumber sampah. Nah, dan juga kan ada peraturan yang sebenarnya mewajibkan bahwa setiap bangunan itu memiliki unit pengelolaan sampah sendiri. Nah, itu bagaimana penerapannya? Jadi gini, setiap IMB yang diajukan oleh pengelola bangunan ya sebenarnya itu sudah ada satu klausal yang menyatakan bahwa pengelola bangunan wajib menyediakan tempat pengolahan sampah sementara. Sebenarnya sudah ada. Nah, di sini kelemahannya adalah saya tidak melihat dinas kebersihan terutama melakukan, tentu bersama dengan dinas P2B dan dinas tata ruang untuk melakukan audit lah ya, audit bangunan untuk memaksa, karena saya yakin tidak semua gedung perkantoran ataupun juga pusat perbelanjaan Jakarta memiliki tempat pengolahan sampah sendiri. Nah, sekarang mau tidak Pemda DKI melakukan audit, kemudian memberikan kesempatan tentunya kepada para pengelola gedung untuk menyediakan tempat pembuangan sampah sendiri. Kalau ini dilakukan, berapa banyak penghematan yang dilakukan untuk pembuangan sampah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pemda juga bisa memberikan insentif umpamanya. Contohnya, kalau Anda mau menyediakan lahan, alat pengolahan sampah terpadu bisa disediakan oleh pihak dari Pemda. Jadi sama-sama bekerja sama tentunya kan. Nah, ketiga yang tidak kalah penting, Pemda juga harus berani membuat terobosan-terobosan gratis seperti tadi, memberikan insentif kepada warga yang mau menukar sampahnya tentunya kepada tempat-tempat yang sudah ditunjuk untuk memberikan atau mendapatkan biaya kompensasi ya yang menarik bagi warga. Itu lebih berhasil dibandingkan dalam hal ini Pak Ahok memberikan denda dengan ancaman hukuman. Karena itu ya itu tadi sangat sulit untuk membuat masyarakat kemudian jerah. Nah, tetapi juga kalau kita lihat kalau dari sisi tata kota, Jakarta kemudian kan beberapa tempat misalnya pasar ataupun juga pemukiman itu sangat berada dekat sekali dengan sungai. Nah, biasanya sampah-sampah itu kemudian juga dibuang ke sungai sekarang, dan ketika terjadilah hujan itu kemudian menumpuk dan menghambat aliran sungai dan menyebabkan banjir. Nah, itu bagaimana? Ya, jadi begini, dalam konteks sungai ini ada dua hal ya, sungai dan juga saluran air nih ya. Kalau dalam konteks sungai, maka langkah yang harus dilakukan yaitu membalikkan pemahaman bahwa sungai itu bukan tempat pembuangan sampah yang bebas. Artinya warga boleh membuang sampah. Oleh karena itu, salah satu cara yang sedang dikerjakan adalah bagaimana halaman depan si rumah tadi itu justru menghadap ke sungai. Dengan demikian, ini akan membuat paradigma berubah untuk tidak membuang sampah di sungai. Itu yang pertama. Karena biasanya membuang lewat halaman belakang gitu kan. Kalau ini dibalik itu bahwa itu halaman depan rumah sungai, bahwa sungai adalah halaman depan rumah mereka, pasti mereka akan berkurang satu. Ini bicara masalah budaya sebenarnya kan. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting, di setiap perkampungan atau pemukiman di bantaran sungai tadi mau tidak mau harus disediakan tempat pengolahan sampah terpadu. Selama ini dalam survei kita, warga membuang sampah selalu alasannya satu, tidak memiliki tempat pembuangan sampah. Artinya kalau mereka disediakan tempat pembuangan sampah kan tidak ada alasan mereka untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ini yang kedua. Nah, ketiga yang tidak kalah penting bahwa kita tahu pemukiman di bantaran kali ini adalah warga menengah ke bawah terutama. Selama dia diberi, ini efektif kalau dia diberikan insentif daripada dia diberi ancaman. Umpama dalam sosialisasi pihak kelurahan memberikan
insentif kalau Anda membuang sampah di tempat yang sudah ditentukan oleh pihak kelurahan dan kecamatan, Anda akan mendapatkan keuntungan, itu pasti akan lebih berjalan daripada dia memberikan ancaman. Bagi siapa warga yang membuang sampah ke sungai akan didenda, itu malah tidak akan efektif dilakukan pelarangan model itu. Nah, oleh karena itu yang perlu dilakukan sekarang ini, Jakarta kan sedang ada program baru namanya program Jakarta Pungut Sampah, di mana setiap Jumat ini sebenarnya ajakan moral ya sebenarnya, ajakan moral yang tentu kita berharap memberikan efek tidak hanya pada hari tertentu, karena ajakan yang dicoba ini kan setiap Jumat jam 6 sampai 7 pagi, dimanapun warga berada, mereka diajak untuk memungut sampah. Tetapi pertanyaan besarnya adalah kompensasinya seperti apa? Karena kan biasanya gitu kan? Juga untuk menggerakkan itu kan ya butuh pancingan itu kan. Pancingan seperti betul, itu. Betul, stimulannya itu yang diharapkan sebenarnya. Nah, jangan lupa kita mengolah sampah kan tidak hanya sekedar pada waktu musim hujan. Kemudian tidak hanya pada waktu hari-hari tertentu, tapi setiap hari kan kita juga memproduksi sampah sebenarnya. Nah, walaupun dampak paling besar itu akan terasa ketika musim banjir. Hujan. Kenapa? Pada waktu musim hujan, karena pada saat musim hujan ini saluran air dan juga bantaran sungai ini kan tersumbatnya karena sampah. Berarti sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan dan juga hal-hal yang sebenarnya merupakan masukan untuk Pemda. Iya, betul. Pokoknya selama Pemda tidak memberikan program-program kreatif yang menarik untuk insentif kepada warga ya, artinya tadi sampah ditukar, kemudian pengembangan bank sampah, pengembangan pengolahan sampah jadi pupuk organik gitu kan. Kemudian juga pengolahan sampah menjadi daur ulang, menjadi barang-barang yang bernilai ekonomi. Selama itu juga warga Jakarta tidak akan pernah istilahnya bebas dari masalah sampah. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat agak sangat miris ketika mungkin warga ibu kota atau warga dari daerah-daerah lain yang biasa membuang sampah sembarangan, terus kemudian ketika mereka berangkat ke negara tetangga kita, taruhlah Singapura yang di sana ya, aturannya sangat jelas. Mereka kita bisa kok tidak membuang sampah sembarangan karena kita tahu itu bahwa di sana aturan akan ditegakkan dan kita tidak bisa sembarangan. Persoalan utama yang kita katakan tadi bahwa kenapa kita di Singapura dalam waktu sekejap kita bisa taat terhadap peraturan? Karena mereka tahu bahwa di Singapura aturan untuk pemberian denda kepada pembuangan sampah sembarangan benar-benar diterapkan. Nah, mungkin juga di sini tidak ada salahnya ketika aturan itu benar-benar diterapkan dan harus dijelaskan lagi siapa yang benar-benar yang bertanggung jawab. Ya. Jadi yang tadi saya katakan, kalau memang Pemprov DKI ingin tegas ya, terutama dalam hal pengelolaan sampah, mau tidak mau kita bisa membuat semacam pilot project kawasan bebas sampah maunya. Di mana di situ kita bisa menerapkan penurunan tenaga Satpol PP terutama, dan yang kedua adalah mengandalkan CCTV yang dipasang di kawasan tersebut. Contoh yang bisa kita jadi contoh, berani nggak umpamanya Monas yang selama ini menjadi kawasan ramai ya, kita punya program proyek percontohan bebas sampah. Kemudian kita bisa melebar nanti umpamanya di tempat-tempat seperti di Pasar Tanah Abang, Pasar Minggu, atau di kawasan Ragunan umpamanya. Kalau kita bisa mengembangkan kawasan-kawasan percontohan yang bebas sampah tadi benar-benar diterapkan, saya yakin ke depan kita akan lebih mudah untuk diduplikasi. Karena sebenarnya tidak ada satupun alasan untuk, ataupun itu juga bukan hal yang sulit sebenarnya dilakukan ketika ada komitmen yang begitu besar. Persoalan utamanya tadi kan, selama ini aturan hukumnya tidak pernah diterapkan. Dan juga mungkin sebaiknya diubah paradigma menjadi insentif. Insentif daripada memberi. Jadi gini, pertama tidak ada satupun jaminan bahwa peraturan yang sudah dibuat tadi akan dilaksanakan dengan tegas, karena kita bicara soal konsistensi. Yang kedua, dari perkembangan ini ternyata masyarakat kita lebih suka diberikan insentif daripada diberikan ancaman hukuman. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan sampah harus kita balik menurut saya. Itu poinnya. Kalau untuk dengan daerah-daerah lain yang tadi sempat saya tanyakan, apakah kita perlu membuat adalah aturan baru atau seperti apa? Ya, kalau kita pelajari sebenarnya kalau berdasarkan undang-undang, maka sebenarnya seluruh pemerintah kota kabupaten di Bodetabek wajib mengolah sampah sebenarnya dengan konsep 3R tadi. Nah, persoalan utamanya adalah semua kawasan kota belum pasti atau belum tentu memiliki tempat pembuangan sampah yang terpadu tadi. Nah, kemudian rencana pengembangan bahwa tempat pengolahan sampah meskipun di beberapa kota di Indonesia juga sudah mulai untuk mengolah sampah menjadi biogas, sudah mulai dirintis, tapi saya lihat di Jakarta dan sekitarnya di Bodetabek belum dimulai. Contoh yang sudah kita lihat, pemerintah kota Probolinggo di Jawa Timur, kemudian pemerintah kota Kendari di Sulawesi Tenggara, mereka juga sudah mulai mengolah sampah menjadi biogas. Nah, di Jakarta dan Bodetabek terutama, kalau memang mempunyai komitmen seperti itu, selama ini kan belum soalnya, mereka benar-benar ingin mengembangkan sampah sebagai biogas, maka mau tidak mau pengolahan sampahnya juga harus dikerjakan secara profesional.
Nah, tidak selama bisa ini hanya asal sebarang. seperti sekarang kan, menumpuk saja. kumpul, angkut, buang. Nah, selama seperti itu tidak akan pernah selesai. Baik, Gitu. Terima kasih. Sayang sekali kita tidak bisa menghadirkan pihak dari Pemda Dinas Kebersihan DKI Jakarta, tetapi tentunya ini banyak sekali masukan yang bisa diberikan untuk mengatasi masalah persoalan sampah di Jakarta. Terima kasih Pak Nirwono. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap bersama Jurnal Pagi.